Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita mendapat kesempatan untuk dapat melaksanakan rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan tahun 2022. Mari kita letakkan dulu salam perjuangan, ya. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya, juga berbagai kenikmatan yang sudah kita terima, baik nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Ana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang terhormat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang, Bapak Haji Endang Kosasih beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Caretaker Pemuda Pancasila, Bapak Dr. Komir Bastama, yang ditunjuk sebagai Ketua Caretaker PAC Pemuda Pancasila Jalan Cagak. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Jalan Cagak, Bapak Camat Jalan Cagak beserta jajarannya yang sudah nampak hadir di lokasi, dan juga Bapak Kapolsek mungkin yang diwakili oleh Bapak Kanit Aga, ya, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Ranting se-Kecamatan Jalan Cagak. Yang kami hormati rekan-rekan para Ketua PAC se-Kabupaten Subang, seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila yang kami banggakan, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para panitia penyelenggara RPPAC karena atas kerjasamanya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, bertatap muka pada acara pemilihan pengurus RPP PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga acara ini bisa terselenggara hari ini, juga kepada para pihak yang telah mendukung, mensupport baik moral maupun material. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Selaku panitia pelaksana RPPAC Jalan Cagak, perlu kami sampaikan bahwa pada pelaksanaan RPPAC ini dihadiri oleh 7 ketua ranting, ya, dari 7 ranting yang ada di Kecamatan Jalan Cagak. Alhamdulillah berkat kesungguhan kami bersama-sama, kami selaku panitia dapat menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atas penerimaan dan jamuannya. Semoga dengan diselenggarakannya RPPAC Pemuda Pancasila Jalan Cagak periode 2022-2025 ini bisa melahirkan kader terbaik, loyal terhadap pimpinan, patuh dan taat terhadap aturan organisasi, mempunyai jiwa juang yang tinggi untuk membesarkan
dan mengembangkan organisasi sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya di wilayah Kecamatan Jalan Jagat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka. Ketua MPC yang saya hormati, Pak Haji Nangkosasi, beserta seluruh jajaran MPC yang hadir pada hari ini, Pak Camat, Kang Aris, terima kasih kehadirannya Pak Kapolsek, semua undangan yang hadir, para pengurus PAT Kecamatan Jalan Cagat yang masih ada, para ketua ranting yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa atas izin dan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul yang dalam acara yang menurut saya sangat penting menentukan roda organisasi ke depan. Teman-teman yang saya hormati, saya di telepon Pak Ajat, kemudian saya tanya Pak Ketua, Kang Haji, ada apa dengan yang Cagat? Saya ditunjuk beliau untuk menjadi karakter dan menyiapkan ketua yang baru. Teman-teman sekalian, Kang Aris nih adik saya bertanya mungkin, kenapa pensiunan seperti saya aktif di Pemuda Pancasila? Kang Aris, saya itu kalau tidak salah 13 jadi kadis, 13 lembaga saya kadis, mungkin paling banyak di dunia itu, 3 tahun jadi sekda, dan pada saat itu saya mungkin orang termuda, selama 20 tahun jadi eselon 2 saya, pada saat itu susah. Dan saya termasuk salah satu di Jakarta yang lulus ujian Spamen. Pada saat itu amat sangat susah, beda dengan sekarang. Kang Aris seorang BKD, sekarang orang diangkat langsung dididik. Dulu tidak ada, sama dengan polisi. Nggak mungkin orang jadi Kapolres kalau dia tidak sespim. Dulu seperti itu kita itu. Sekarang pemerintah daerah lebih gampang. Tunjuknya ke bupati jadi eselon 2 baru kita pendidikan. Dulu amat sangat susah. Saya bersyukur 20 tahun saya jadi eselon 2. Ada pertanyaan, kenapa Kang Komir aktif dipanggilnya Eyang? Kenapa yang Komir aktif PP? Salah satunya saya bangga dengan ketua PP Kang Haji Nangkosasi. Saya pernah punya atasan di mana-mana. Saya pernah kerja di Bandung, pernah kerja di Jakarta, 14 dari Kadis, berapa bupati yang jadi atasan saya. Tapi Kang Haji Nangkosasi ini salah satu pimpinan saya yang kalau pas sangat sholat, beliau meninggalkan tempat kemudian masuk musola. Ini luar biasa. Saya juga pernah banyak punya atasan Kang Aris ya. 4, 5, 6 bupati saya. Di Jakarta pernah 2 atasan jenderal, 1 jenderal Adang, 2 jenderal Muranto. Tapi yang saya lihat, kenapa saya bangga dengan PP? Karena Pak Haji Nangkosasi, begitu ada yang saya pernah bareng sama beliau, punten yang abdi kapang kerhela, beliau sholat dulu. Dan itu tidak pernah saya lakukan. Jadi luar biasa di mata saya Kang Haji Nangkosasi itu. Ya, kita bangga punya ketua seperti Pak Haji Nangkosasi. Teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan juga dan laporkan pada Pak Camat dan Pak Kapolsek, PP itu bukan lahir pasca reformasi, lahirnya sebelum saya lahir, tanggal 28 Oktober tahun 1959 itu kelahiran Pemuda Pancasila. Jadi bukan lahir pasca reformasi. Ya. Saya di PP Pak Kapolsek paling tua, Pak Kanit ya, paling tua saya itu di PP itu, dengan ketua juga tuan saya. Tapi ternyata PP itu lebih tua dibanding saya. Lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 59. Jadi jangan dianggap lahir pasca reformasi yang kemarin sore, tidak. PP itu lahir sejak 28 Oktober tahun 59. Sudah 63 tahun umurnya, luar biasa. Nah, kemudian ada kebanggaan Pak Camat nih. Saya pernah dipanggil Pak Emil untuk mendirikan Korps Sukarelawan di Jawa Barat. Saya ketua PMI. Ada Kang Dani, salah satu wakil ketua PMI dan sekarang beliau jadi Bupati Bekasi. Kang Dani Hamdan itu spesialis bupati, sudah 6 kali jadi bupati, beliau ditunjuk oleh Pak Gubernur. Beliau mengatakan, di Jabar itu agak susah menyaingi Pemuda Pancasila, kata beliau. Pemuda Pancasila itu bajunya beli sendiri, betul nggak?
halus baju nanti ketua kayak Numaha gitu kan. Kadang-kadang juga saya kalah jauh dengan anggota itu. Kalau rapat datang sendiri nggak pernah dikasih ongkos. Dan kantornya di mana-mana, di tiap gang ada kantor Pemuda Pancasila Pak Kapolsek. Ya. Ini luar biasa. Ini kebanggaan yang harus kita pertahankan. Kadang-kala tanah batur kosong kurang dibangun kantor gitu kan. Kadang-kala seperti itu. Tapi ini luar biasa. Tidak ada salah satu ormas yang kecintaan pada organisasinya melebihi organisasi Pemuda Pancasila. Kang Dani mencontohkan ada 2 katanya Pak Gubernur, 1 Pemuda Pancasila, 2 Banser yang anggotanya banyak itu. Nah, saya bangga merupakan bagian dari Pemuda Pancasila. Saya bangga jadi anak buahnya Pak Haji Endang Kosasi. Saya bilang, Pak Camat ya, saya pensiunan PNS, pangkat saya pembina utama marja pada saat pensiun, setingkat jenderal lah kalau di tentara, setingkat laksamana kalau di angkatan laut. Saya juga doktor, pangkat saya administrator, saya dosen. Tapi saya bangga dan patuh pada Ketua Pak Haji Endang Kosasi. Bagaimana kita menghormati atasan kita, bagaimana loyal sama atasan. Salah satu modal berorganisasi itu loyal sama atasan. Titik, tidak ada kata lain. Kata teman-teman ketua ranting, saya doktor, pekerjaan saya sekarang dosen, jabatan saya rektor, insya Allah sebentar lagi jadi profesor. Tapi saya sangat loyal sama Pak Haji Endang Kosasi. Karena kita belajar loyal di organisasi itu, kuncinya loyal sama atasan. Saya pernah jadi komandan Menwa di Bandung, salah satu Menwa yang terbesar anggotanya di dunia. Ya. Saya bilang ke Kang Alek, teman saya tuh kopra sampai jenderal banyak. Karena saya pernah jadi komandan Menwa. Dulu tuh Pak Kapolsek, Menwa tuh diogoh sama negara itu. Sebelum reformasi, Menwa tuh sangat disayang sama negara itu. Nah itu ada kesamaan, saya menemukan di PP gitu, Kenapa dong? Oh ternyata PP itu didirikan sama Jenderal Abdul Nasir dan tentara kan Jenderal Abdul Nasir. Bukan ecek-ecek lah. Pendiri Pemuda Pancasila itu bukan ecek. Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal besar, bintangnya juga 5. Jadi saya bangga dengan teman-teman sekalian dan tolong kebanggaan pada organisasi ini jangan dijadikan kesombongan bagi orang lain. Catat baik-baik. Sedikit orasi saya izin kedua ya. Saya bangga menjadi Pemuda Pancasila. Saya sangat bangga. Saya sudah 20 tahun aktif di Pemuda Pancasila. Dan kadang-kala saya ke pasar dia pakai baju seragam Pemuda Pancasila. Lain sih diminta parkir lain. Ini minta parkir, ngalek ke saya. Bukan takut minta parkir. Insya Allah nggak akan yang berani minta parkir sama saya. Jadi selamat datang ketua di Jalan Sagak. Saya berbahagia 2 minggu menjadi ketua Kariktakar Pemuda Pancasila Jalan Sagak. Ya, saya bahagia. Dan saya bilang kepada para ketua PAC dan nanti kalau terpilih ketua ranting dan kalau nanti terpilih ketua PAC silakan main ke rumah saya mantan ketua PAC Jalan Sagak 2 minggu. Ketua yang saya hormati, mudah-mudahan hari ini terpilih ketua definitif yang siap membawa Pemuda Pancasila Jalan Sagak menjadi lebih baik. Ini mungkin kantor satu-satunya PAC terbaik di dunia. Pernah terbaik ketua, pernah terbaik Pak Camat, tapi terakhir saya lihat Pak Kapolsek ya, poek ya teh terakhir mah. Saya kemarin jarang mampir ke sini, bala di dia teh. Nah saya minta yang pertama nanti terpilih jadi ketua PAC, benahi kantor, jangan kayak kantor dihuni sama orang gila. Ya. Saya mohon kembalikan kejayaan PAC Jalan Sagak menjadi kebanggaan kita. Ini lewat jalan utama, Pak Kapolsek, jalan utama. Kantor orang mah ketua punten keliwatan semua orang. Jalan Sagak tuh kelewatan, Pak Kapolsek tahu persis Pak Camat. Semua orang ke Bandung lewat sini. Semua orang dari Bandung lewat sini. Jadi jangan sampai ini kan performan. Ini penting juga Pak Ketua punten. Kadang-kala penampilan itu penting. Bukan mengutamakan penampilan, tapi kadang-kala penampilan itu penting. Dan saya minta juga, izin ketua, bagi ketua yang terpilih, jangan lagi mengundurkan diri. Jangan maju kalau takut mengundurkan diri. Ya. Jangan pernah maju. Saya minta
Jangan begitu terpilih, bikin lagi surat pada ketua, saya mengundurkan diri. Jangan maju kalau akan mengundurkan diri. Buang-buang waktu. Izin ketua. 2 minggu saya bolak-balik Jalan Sagak, ya. Karena saya lawan sama ketua, begitu siap ketua, saya mau gitu kan. Saya telepon ketua. Sebelum nyatakan siap, saya tanya beliau dulu. Jadi jangan sampai kerja kita, saya bolak-balik. Bukan nggak ada kerjaan saya. Karena saya bangga menjadi bagian pemuda Pancasila. Oleh karena itu, Tongadluk, Komir Bastaman bolak-balik ke Jalan Sagak 2 minggu, begitu terpilih ketuanya, bikin surat pengunduran diri ke ketua PP. Jangan pernah terjadi. Ya. Kalau sekiranya demikian, lebih baik Anda tidak mencalonkan diri. Lebih baik tidak mencalonkan diri, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga ya. Untuk para calon pertimbangkan, sekiranya ragu-ragu, Bang ya, kawan Bang nih, pantau nih. Sekiranya ragu-ragu, mundur dari sekarang. Jangan dipilih saya sebagai ketua PAC, terus ketua ranting dan oleh Pak Haji Kosasi sebagai MPT, terus mundur, buang-buang waktu. Ketua yang saya hormati, para camat dan Pak Kapolsek, saya ingin sampaikan terima kasih pada ketua panitia yang sangat luar biasa. Ketua lapor saya hanya 1 minggu. 1 minggu saya perintahkan mereka untuk menjadi pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih juga para donatur yang sudah bantu. Saya ingat ada BPRKU, ada mungkin Pak Camat, mungkin semua. Insya Allah Pak Camat, bantuan Bapak dan semua akan bermanfaat bagi kita. Saya bilang saya tanda tangan Pak, saya tanda tangan permohonan bantuannya. Karena bukan buat saya, ya per ya, saya tanda tangan proposalnya dan mohon maaf jika mengganggu di tengah kesibukan Bapak. Terima kasih bagi para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya. Insya Allah Pak Camat, PP itu nggak pernah mengganggu pemerintah, tidak pernah mengganggu pemerintah. Kita melaksanakan program-program pemerintah sepanjang itu untuk pro rakyat. Pak Kapolsek kata kita nggak pernah dewa pemerintah, nggak pernah mengkritik pemerintah, nggak pernah macam-macam. Coba catat Pak Camat waktu tugas di kota, pernah nggak lihat PP demo? Nggak pernah kita. Hanya kadang-kadang sama si ketua, Pak Ketua izin demo saya. Kenapa Pak Haji kenapa demo? Soalnya dianggap, kurang tegas gitu kan. Kadang-kadang sudah demo ya begitu kan. Karena saya yakin sampai hari ini PP salah satu anggotanya yang paling banyak di kita itu. Ya. Saya bilang ketua juga izin ke teman-teman jangan pernah ganggu orang lain, apalagi pemerintah. Jangan pernah ganggu orang lain. Tapi sekali diganggu, Anda kontak kita semua. Kita tidak akan ganggu, jadi jangan mau diganggu juga sama orang lain. Ya, ulah nggak ganggu orang lain. Pak Camat kalau ada yang bilang PP ganggu, bilang sama saya. Nanti saya lapor sama ketua. Kita tidak akan ganggu orang lain. Tapi kalau diganggu jangan diam, catat baik-baik ya. Jangan diam kalau diganggu. Jangan diam ya. Rapatkan barisan. Sekali layar kemang surut kita berpantang. Tapi jangan ganggu orang lain. Yang ketiga, izin Pak Ketua, jangan pernah berantem sesama PP. Catat baik-baik itu. Jangan pernah berantem sesama PP. Ada PP yang jadi pemborong, diganggu, jangan. Datang baik-baik. Mohon bantuan bagi-bagi rezeki. Jangan diganggu, jangan diganggu ya. Pak Ketua, terima kasih atas kepercayaannya menjadi saya 2 minggu jadi caretaker di Jalan Sagak. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan terpilih ketua yang amanah, yang mau kerja. Pak Ketua, saya sarankan kepada teman-teman, barusan saya ngomong dengan para ranting, pilih ketua yang baik digawe dan paham organisasi. Loyal sama atasan, loyal itu harga mati. Dan sense of belonging dalam bahasa gayanya, punya perasaan memiliki yang tinggi pada organisasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih hadir Pak Kanit ya. Pak Kapolseknya kebetulan bekas mahasiswa saya. Kemarin kan saya telepon dan mungkin beliau sibuk di rumahnya. Salam buat Pak Kapolsek. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Saya catat bangga menjadi bagian teman-teman sekalian dan saya bangga pernah jadi ketua PAC Jalan Sagak selama 2 minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pancasila. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini, untuk diberi waktu untuk memberikan sedikit sambutan. Yang saya hormati Ketua MPC Kabupaten Subang, Pak Haji Endang Kosasi. Yang saya hormati orang tua saya, yang dulu waktu saya dinas suka di belakang ngintil-ngintil. Yang Ketua sementara PAC Kecamatan Jalan Cagak, Pak Komir Bastaman, Pak Dr. Komir Bastaman. Dulu sekian tahun lamanya saya ngingiclik gitu, nyenak-nyenak map yang di payun. Betul ya. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Jalan Cagak, yang saya hormati Ketua Ranting di seluruh Kecamatan Jalan Cagak, yang saya hormati pengurus MPC se-Kabupaten Subang, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak. Pak Ketua, selamat datang di Kecamatan Jalan Cagak. Saya pemerintahan Kecamatan Jalan Cagak sangat berterima kasih bisa dikunjungi oleh Pak Ketua dan Eyang serta rekan-rekan MPC. Inilah Kota Jalan Cagak. Saya kurang lebih 4 bulan ada di sini, Pak. Mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi baik dengan pemuda Pancasila, dan menurut saya mah sudah baik sebenarnya ini, Pak. Ayo wae di kantor Pak Ketua. Ayo wae di kantor ngarobi. Jadi saya rasa cukup baik, dan kebaikan itu saya berharap bisa terjalin dan meluas ke organisasi-organisasi yang lain. Karena kami pemerintahan Kecamatan Jalan Cagak membuka diri, sangat terbuka untuk berkoordinasi. Saya pemerintahan Kecamatan Jalan Cagak nek digawe saja di demo gitu. Intinya begitu Pak Ketua. Jadi mau nungguan di demo, insya Allah lah saya akan respon isu-isu etik guruduk, isu-isu etik guruduk di demo gitu. Jadi lamun di demo berarti keceplosan gitu. Jadi hal-hal anu istilah nama tidak disangka. Tapi insya Allah saya pemerintahan Kecamatan Jalan Cagak dan selaku warga Jalan Cagak jadi malu lamun teu ngabangun Jalan Cagak dengan niat yang baik. Saya hanya bermodal niat yang baik dan semangat untuk berada di kecamatan sebesar ini, karena saya rasa ilmu saya cukup sedikit Pak untuk berada di kecamatan. Jam terbang saya juga sangat kecil, tapi budak badug semangat gitu untuk membangun Kecamatan Jalan Cagak dengan amanah dari Pak Dr. Komir terkait dengan kantor ini. Saya rasa sangat bagus gitu. Jadi saya selaku pemerintahan kecamatan, bagaimana kalau di sini menjadi tempat yang asri, yang indah, yang bisa dipakai menjadi fasilitas publik gitu. Ngerongkrong di dia, ngarokin di dia gitu. Camatkan di dia Pak nongkrongnya gitu. Jadi mari kita bahas bersama-sama, walaupun tidak sebesar yang lain, tapi minimal kita bisa melangkah bersama-sama. Saya Kecamatan Jalan Cagak akan memberikan dan berusaha memberikan suatu fasilitas umum, fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitupun pemuda Pancasila, mari kita menjadi suatu organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja mungkin dari saya, Pak Ketua, rekan-rekan semua yang ingin saya sampaikan. Saya selaku pemerintahan Kecamatan Jalan Cagak mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum terrealisasi. Mari kita rapatkan barisan untuk membangun Jalan Cagak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PAC Jalan Cagak 2 minggu. Ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baru Ketua PAC dipimpin oleh seorang dokter. Se-Kabupaten Subang, ada kemungkinan se-Indonesia. Ini adalah kebanggaan buat kita semua. Walaupun saya dengan sungkan, tetapi saya memberanikan diri untuk telepon Eyang. Siap, Ketua. Assalamualaikum Eyang, tolong wayahna Eyang jantan caretaker di Jalan Cagak. Siap, Ketua. Alhamdulillah beliau siap. Ini adalah salah satu kepedulian kami untuk Jalan Cagak, karena dinamikanya di Jalan Cagak ini begitu tinggi. Maka saya sediakan Ketua PAC-nya seorang dokter, barangkali dengan dipimpinnya seorang dokter, Jalan Cagak ke depan semakin baik. Juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Kanit Intel, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Juga untuk pengurus PAC Jalan Cagak, Ketua yang dahulu, Ketua Tony beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas segala perjuangan ketua-ketua terdahulu beserta jajarannya yang telah membangun Jalan Cagak. Mudah-mudahan terpilihnya setelah RPPAC ini Jalan Cagak semakin berkembang. Juga sholawat serta salam semoga kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat, nikmat, iman, Islam kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat ini, sehingga kita bisa saling bertemu, berjabat tangan dengan saudara-saudara yang ada di Kecamatan Kabupaten Subang. Selamat datang buat dan Koti Kabupaten Subang. Juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, tabiin-tabiinnya, hingga sampai kepada kita semua yang selalu mentaati segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Eyang Komir katakan bahwa saya itu kalau ngong adat itu bohong, fitnah Pak Kapolsek atau Pak Camat. Saya bukan orang baik, mungkin kepolisian lebih tahu bagaimana karakteristik saya. Saya bukan, sama sekali bukan orang baik, tetapi saya ingin berusaha bagaimana sisa umur saya ini bisa bermanfaat kelak nanti untuk saya di yaumil akhir. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah fungsinya untuk beribadah. Tentunya kalau saya tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kelak nanti bagaimana saya bisa mengamankan diri saya, keluarga saya, anak-anak saya di yaumil akhir. Tentunya saya harus bisa menjadi panutan,
harus bisa menjadi yang terbaik di antara teman-teman semua. Karena kuncinya seorang pimpinan itu, mereka harus bisa menjadi suri tauladan. Kita tidak bisa berdakwah secara lisan, mari kita dakwah secara hal. Karena dakwah yang paling efektif, yang paling baik itu adalah dakwah dengan contoh. Sedikit bicara tetapi kita banyak berbuat, ketimbang banyak bicara tetapi tidak sesuai apa yang mereka ucapkan dengan perilakunya itu. Oleh karena itu, karena saya itu bukan orang pintar, saya itu orang bodoh. Karena saya ini hanya punya rasa takut aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak mau mengikuti segala perintah Allah dan sunnah Rasulnya, saya mungkin tidak akan bisa seperti ini. Ini semua adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa seperti ini. Bukan karena saya pintar, karena saya hebat, tetapi yang terpenting saya ini bekas gitu. Orang-orang yang bejat, tetapi saya ingin bagaimana teman-teman yang dulu seperti saya sudah tinggalkanlah fase-fase yang brengsek-brengsek itu. Marilah kita ikuti aturan-aturan pemerintah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hidup ini kita bisa tenang dan nyaman. Buat apa kita banyak harta, tetapi kalau hati kita selalu resah, gulita, tidak nyaman, maka kalau saya kemana-mana selalu sendirian, tetap saya ini merasa nyaman. Tidak kayak orang-orang, tidak berani kemana-mana sendirian. Kalau saya insya Allah kemana-mana aja sendirian pecangan. Untuk tadi kata yang Omir, kenapa PP tidak demo? Karena kan demo itu suatu wujud ketidakmampuan untuk mencairkan sebuah kebekuan. Tapi manakala kita mampu untuk mencairkan sebuah kebekuan ini, tidak harus dengan demo. Kita datang aja, kita telepon bupati, kita telepon sekda, insya Allah clear. Paling PP hanya satu kali demo itu tentang miras, hanya itu-itunya aja. Selain itu kami tidak pernah berdemo. Kemarin-kemarin aja waktu ada perintah dari DPR RI untuk membubarkan pemuda Pancasila, PP hanya datang. Saya perintahkan nggak usah demo, datang aja komunikasi dengan DPR. Ternyata kan sudah clear gitu. Juga kami tidak pernah ngutil-ngutil urusan pemerintahan. Mungkin bisa Pak Kandi tanyakan bagaimana komunikasi saya dengan kepolisian. Saya tidak muncul di permukaan, tetapi saya selalu komunikasi baik dengan TNI ataupun Polri, baik para intelijen yang ada di Jawa Barat ke Subang atau dari Jakarta ke Subang, pasti kami selalu komunikasi. Hanya saya orangnya tidak senang muncul di permukaan, nggak senang memperlihatkan egositas kita, saya nggak gitu. Saya senangnya saya hanya main-main aja di bawah lah gitu. Tidak senang main-main di atas karena takut jatuh. Juga untuk Ketua PAC Jalan Cagak, sebagaimana tadi Ketua PAC caretaker 2 minggu berpesan, ketika teman-teman sudah terpilih, tolong jaga baik-baik amanat beliau itu. Mari kita bangun kebersamaan di Jalan Cagak ini. Oleh karena itu saya pesan, ketika nanti siapa yang terpilih, tolong kudu ala lakur. Cek ayang pemirsa mantong gendrung ejang satu baju, manfaatna anu ayaman jadi babak belur. Ketika teman-teman ngerusak organisasi, kalau organisasi bertindak, saya jamin kalian akan tidak bisa hidup secara layak seperti layaknya orang-orang lain. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada para ketua ranting yang telah sudah hadir, juga untuk panitia yang telah berjibaku. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin seur-seur bae care medadi hapunten, lepat nanti abdi anu leres nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka. Pancasila. 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 Keputusan rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak tahun 2022 tentang penetapan ketua terpilih pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak masa bakti 2022-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan mengesahkan keputusan hasil sidang pleno ketiga rapat pemilihan pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak tahun 2022 melalui kesepakatan serta pengambilan keputusan melalui voting. Maka Saudara N. Saiful Amin, Saudara Abdul terpilih menjadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jalan Cagak periode 2022-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kecamatan Jalan Cagak pada tanggal 21 Agustus 2022. Pimpinan sidang Ketua Ajat Sudrajat, Sekretaris Dik-Dik, anggota Zakat ditandatangani. Terima kasih. Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua MPC beserta jajaran Pawaka 1 dan Koti, Wadan Koti, dan teman-teman Ketua Ranting, juga jajaran pengurus yang dulu masih stabil, masih kondusif. Hari ini kita buka sejarah kembali. Mudah-mudahan teman-teman, saya berdiri di sini, hasil pemilihan tanpa ada kalian tidak ada apa-apanya. Terutama untuk para ketua ranting, terima kasih. Kita tidak ada yang dirombak, kita akan melanjutkan seperti ketua yang dulu, Pak Tony. Tadi juga dia adalah video call saya, nanti akan ketemu katanya gitu. Jadi salam juga buat teman-teman katanya yang kebetulan hadir dari Pak Haji Tony, nggak bisa hadir karena urusan keluarga katanya. Intinya Pak Ketua Umum yang saya hormati, apa yang saya sekarang pikul tidak terlepas dari teman-teman yang memang semangat 45 untuk kembali PAC Jalan Cagak harus kondusif. Mudah-mudahan jadi barometer kembali untuk di wilayah Subang Selatan. Terima kasih yang tak terhingga, dan ini adalah merupakan ujian berat bagi saya untuk kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman telah mempercayai saya kembali untuk mari kita bersama-sama supaya PAC Jalan Cagak kondusif kembali. Demikian mungkin ya. Tanpa kalian saya tidak jadi apa-apa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, mari kita sampaikan dulu salam perjuangan buat rekan-rekan semua. Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang, Bapak Haji Endang Kosasi. Yang saya hormati dan Koti MPC Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Subang. Yang saya hormati Wadan Koti MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. Yang saya hormati jajaran pengurus dari MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. Yang saya hormati pengurus PAC Jalan Cagak, ketua yang terpilih, para ketua ranting maupun pengurus-pengurus dan jajarannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan RPPAC Jalan Cagak. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan dilakukannya RPPAC itu. Di samping itu sudah diamanatkan di dalam ADART, itu bukan tanpa sebab, pasti ada alasan-alasan tertentu. Saya yakin rekan-rekan semuanya di sini pada tahu ada apa PAC Jalan Cagak sampai dikereteker, sampai dilakukan RPPAC dalam waktu yang sangat singkat ini. Rekan-rekan yang sudah tahu mungkin ini itu bagian daripada dinamika berorganisasi untuk agar supaya organisasi itu bukan dijadikan alat untuk kepentingan personal, kepentingan pribadi atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Yang pada akhirnya menimbulkan suatu perpecahan dalam tubuh organisasi itu sendiri. Tidak ada diamanatkan dalam ADART, tidak ada pula pimpinan tertinggi kita itu mengamanatkan bahwa organisasi itu dibawa ke ranah kepentingan pribadi. Tidak ada. Organisasi itu sebuah wadah di mana kita itu akan mencapai sebuah tujuan dan cita-cita bersama, bukan golongan, bukan pribadi. Kalau rekan-rekan semuanya sekarang itu istilahnya memakai organisasi itu hanya buat banner, backgroundnya itu pribadi, itu saya tidak suka. Dan yang akan terjadilah seperti ini, perpecahan. Maka ini ke depan saya berpesan terhadap rekan-rekan semuanya. Kita sekarang sudah punya pemimpin yang baru, ketua yang baru. Apapun itu alasannya, itu rekan-rekan sendiri loh yang memilih. Tidak ada sama sekali kepentingan daripada MPC terhadap ketua pemenang ini. Tidak ada. Karena kalian semua, para ketua ranting semua, pengurus di sini yang memilih ketua PAC, maka tolong saya berpesan, tolong jaga harkat, martabat, marwah organisasi itu sendiri. Jangan hanya karena kepentingan-kepentingan sendiri lantas terjadi perpecahan di dalam tubuh organisasi, yang mana imbasnya itu kepada kami semua di MPC. Sekiranya rekan-rekan semuanya itu tidak bisa menjaga harkat marwah organisasi, tugas dan tanggung jawab organisasi,
Silakan keluar. Kami tidak butuh orang-orang seperti itu. Kami tidak butuh hanya orang-orang yang hanya ingin menjadi tiang gerok. Harus dipahami itu sama rekan-rekan semuanya. RPP Aceh ini bukan keinginan kami. Karena ini adalah tanggung jawab daripada organisasi itu sendiri, bukan keinginan kami dari MPC. Yang jadi penyebabnya apa? Rekan-rekan itu tahu sendiri. Rekan-rekan semuanya tahu sendiri. Hanya saya nitip, sekarang sudah ada ketua yang baru, tolong jaga soliditas, jaga solidaritas, jaga persatuan dalam internal organisasi itu sendiri. Saya nitip. Mau pecah lagi, mau rusuh lagi, mau RPP Aceh lagi, sampai kapan organisasi kita itu akan besar? Kalau rekan-rekan semuanya yang mengotori organisasi ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mari kita besarkan organisasi ini. Mari kita jaga marwah organisasi ini, bukan untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu pesan dari saya. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada ketua terpilih. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah organisasi ke depan untuk lebih baik. Bisa memberkahan organisasi, apalagi sekarang kita ini punya tugas tambahan yang lebih besar untuk menghantarkan ketua kita, orang tua kita itu ke kursi T1. Jadi inilah tugas besar kita sebetulnya. Disinilah organisasi kita itu akan diuji sejauh mana loyalitas kita, sejauh mana semangat perjuangan kita untuk menghantarkan orang tua kita ke gerbang T1, ke gerbang Subang 1 ini. Jangan main-main, rekan-rekan. Ini tugas besar, tidak bisa dianggap sepele. Jadi kalau ketua yang terpilih sekarang itu masih belum ada perubahan nih ya, untuk agenda besar ini, untuk agenda besar kita ini ke depan ya Bapak kita, ketua kita, maka patut dipertanyakan juga gitu loh. Saya rasa untuk masalah teknisnya, masalah rencana lain sebagainya, saya rasa itu mungkin sudah disosialisasikan ya oleh tim dari MPC, dan itu kita tinggal melaksanakannya saja ya. Saya nitip itu. Terus juga selanjutnya kepada calon yang belum diberi kesempatan untuk memimpin PAC Jalan Cagak ini, tidak usah berkecil hati. Mari kita sama-sama bergabung lagi di organisasi kita ini. Mari kita sama-sama untuk membesarkan organisasi kita ini. Ini adalah sebuah kontestasi, bukan persaingan personal, tapi ini adalah sebuah kontestasi, persaingan semangat untuk membangun organisasi dan membesarkan organisasi itu sendiri. Kami welcome, pemuda Pancasila welcome, terbuka untuk siapa saja yang mau berjuang untuk membesarkan organisasi tanpa harus didasari untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Silakan, kami welcome. Datang kepada kami, mari berjuang dengan kami, mari ikuti aturan-aturan di dalam internal organisasi itu sendiri. Karena kami bukan untuk memberikan sesuatu yang berlebihan, harapan-harapan yang berlebihan. Kami hanya butuh orang-orang yang mau berjuang tanpa mereka itu mengenal pamrih. Pancasila, tetap di sana.
Merdeka! Sekali lagi dong! Go! Merdeka! Pancasila!